pagi semuanya, selamat pagi adik-adik semua yang ada di rumah. Selamat pagi. Kembali lagi kita di Ibadah Sekolah Minggu pada hari ini. Sudah siap untuk memuji Tuhan? Siap dong. Siap dong, oke. Kita akan memulai ibadah kita pada pagi hari ini. Semuanya siapkan hati kita. Siapkan, kita mau fokus menyembah Tuhan. Haleluya. Semuanya belajar menyembah Tuhan, oke. Kita mau angkat pujian. Bapa, aku datang padamu, naikkan ucapan syukur. Kita mau bersyukur untuk Tuhan, untuk kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Haleluya. Haleluya. Bapa, aku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Bapakku datang padamu, Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Pagi hari, pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Kita mau katakan, Bapakku datang padamu. Kita mau naikkan ucapan syukur kita di hadapan Tuhan. Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Pagi hari, pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Pagi hari, pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan. Mari kita semua menyembah Tuhan. Haleluya. Kita mau bersyukur untuk kebaikan Tuhan, bahwa pada saat ini Tuhan Yesus tetap baik. Kita mau selalu bersyukur, bahkan selama-lamanya Tuhan Yesus tetap baik. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Mari kita belajar menyembah Tuhan. Kita mau berkata, terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Engkau Tuhan Yesus yang baik. Kami mau datang ke hadirat-Mu Tuhan. Kami mau mengucap syukur. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya.
syukur atas kebaikan. Tak hentinya mengucap syukur, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan. Tak hentinya mengucap syukur, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Semuanya lipat tangannya, tutup matanya, kita mau berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Hingga pada hari ini kami dapat kembali lagi untuk beribadah kepada Tuhan. Berkati anak-anak Tuhan yang ada di rumah maupun yang ada dimanapun berada. Tuhan Yesus yang selalu menolong mereka, melindungi mereka Tuhan. Tuhan, sebentar Tuhan kami akan memulai ibadah kami, ibadah sekolah minggu kami. Tuhan, Kau turut campur tangan Bapa, agar ibadah kami ini Tuhan boleh menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Bapa, berkati kami semua Tuhan, berkati anak-anak Tuhan. Terima kasih Bapa, kami mau semangat memuji Tuhan. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sebenarnya mengucap syukur. Haleluya, amin. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Haleluya. Haleluya. Masih semangat kan adik-adik yang di rumah? Semangat dong Kak. Oke, kalau gitu Kakak undang bangkit berdiri, kita mau naikkan pujian tiada berkesudahan, kasih setia Tuhan. Haleluya. Haleluya. Ayo semua bangkit berdiri. Kita mau naikkan pujian buat Tuhan. Dan di rumah boleh tepuk tangan. Tiada berkesudahan kasih setia-Mu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Sekali lagi, tiada berkesudahan. Tiada berkesudahan kasih setia-Mu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Katakan Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Sekali lagi yuk, tiada berkesudahan. Tiada berkesudahan kasih setia-Mu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Haleluya. Sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Haleluya. Sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Haleluya. Haleluya. Puji Tuhan. Tuhan Yesus baik banget kan Kakak Des? Tuhan Yesus sungguh baik. Haleluya. Oh iya Kakak Des, Kak Olive ingat, kayaknya adik-adik di rumah udah pada terima rapot ya? Oh, udah dong pasti. Bentar lagi masuk sekolah. Wah, gimana nilainya? Pasti Pastinya bagus dong. Kalau gitu kita naikkan ucapan syukur juga buat Tuhan yuk. Bilang terima kasih Tuhan untuk kebaikan Tuhan sekali lagi. Yuk, Haleluya. naikkan ucapan terima kasih Tuhan Yesusku. Terima kasih Tuhan Yesusku buat anugerah-Mu yang selalu baru. Terima kasih untuk kebaikan
kebaikan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesusku buat anugerah-Mu yang selalu baru. Terima kasih untuk kebaikan-Mu. Kasih setiamu, kasih setiamu dalam hidupku tak pernah habis. Sepanjang waktu Kau angkat aku jadi anak-Mu. Betapa senangnya hatiku, aku bersuka di hadapan-Mu. Naikkan pujian syukur bagi-Mu, oh Tuhan Yesus Juru Selamatku. Ku cinta padamu. Sekali lagi. Terima kasih Tuhan Yesusku buat anugerah-Mu yang selalu baru. Terima kasih untuk kebaikan-Mu. Kasih setiamu dalam hidupku tak pernah habis. Sepanjang waktu Kau angkat aku jadi anak-Mu. Betapa senangnya hatiku, aku bersuka di hadapan-Mu. Naikkan pujian syukur bagi-Mu, oh Tuhan Yesus Juru Selamatku. Ku cinta padamu. Kasih setiamu dalam hidupku tak pernah habis. Sepanjang waktu Kau angkat aku jadi anak-Mu. Betapa senangnya hatiku, aku bersuka di hadapan-Mu. Naikkan pujian syukur bagi-Mu, oh Tuhan Yesus Juru Selamatku. Ku cinta padamu, ku cinta padamu, ku cinta padamu. Haleluya. Tuhan Yesus sungguh baik. Karena Tuhan Yesus sungguh baik, Tuhan Yesus layak menjadi idola kita semua. Pasti. Haleluya. Kita mau katakan Yesus idolaku. Haleluya. Yesus idolaku. Supaya pakai gerakan ya. Ikutin gerakan kakak. Yesus idolaku, Yesus idolaku, Yesus idolaku selamanya. Orang buta dapat melihat, orang buta dapat melihat, yang lumpuh berjalan. Yesus berkuasa, iblis dikalahkan. Oh, oh. Idolaku, Yesus idolaku, Yesus idolaku, Yesus idolaku selamanya. Orang buta dapat melihat, yang lumpuh berjalan. Yesus berkuasa, iblis dikalahkan. Puji nama Tuhan. Mari adik-adik siapkan hati kita. Kita mau mendengarkan firman Tuhan. Mari naikkan pujian kita. Aku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman Tuhan. Haleluya. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu saat ini.
Ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan tiada berubah. Dahulu, sekarang, selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan penolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Mari naikkan pujian ini sekali lagi. Kakak minta adik-adik semua Ku siapkan berdoa, hatiku Tuhan sikap untuk mendengarkan firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan tiada berubah. Dahulu, sekarang, selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan penolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan tiada berubah. Dahulu, sekarang, selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan penolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Ku siapkan hatiku Tuhan
kebaikan Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk penyertaan Tuhan sepanjang minggu yang boleh kami lalui Tuhan. Tuhan Yesus, tiba saatnya Tuhan, sebentar kami mau mendengarkan firman Tuhan. Mari Tuhan urapi kakak sekolah minggu kami Tuhan yang akan memberitakan firman-Mu. Berikan hikmat, bijaksana, pengetahuan yang daripadamu untuk memberitakan firman. Biarlah Tuhan firman yang boleh disampaikan boleh berasal daripadamu. Tuhan Yesus, urapi juga setiap kami anak-anak-Mu Tuhan Yesus yang akan mendengarkan firman Tuhan. Biarlah Tuhan firman Tuhan boleh tertanam dalam hati kami, boleh bertumbuh dalam kehidupan kami, sehingga nama Tuhan saja yang dipermuliakan atas apa yang kami lakukan. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, kami siap mendengarkan firman Tuhan. Kami alaskan doa kami hanya ke dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Amin. Haleluya. Adik-adik boleh duduk yang rapi di tempat adik-adik masing-masing. Kita siap mendengarkan firman Tuhan. Haleluya. Selamat pagi adik-adik. Puji Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Adik-adik yang di rumah, tadi kita udah memuji nama Tuhan, kita udah memuliakan nama Tuhan. Tiba saatnya kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Sebelum Kakak Esther mulai ibadah, sebelum Kakak Esther mulai menceritakan kebenaran firman Tuhannya, Kakak Esther minta untuk adik-adik yang di rumah cari posisi yang paling aman supaya dengar firman Tuhannya fokus. Jangan lupa untuk bawa Alkitabnya ya adik-adik. Sudah, Kakak Esther tungguin. 1, 2, 3. Udah ya? Udah semua? Udah siap semua? Nah, sebelum Kakak Esther mau mulai ibadahnya, Kakak Esther mau tanya nih, adik-adik masih ada yang ingat gak sih apa firman Tuhan yang dibawain oleh Kakak Diana? Adik-adik masih ada yang ingat? Apa sih firman Tuhannya? Ayo, coba diingat-ingat. Masih ada yang ingat? Ya, betul sekali. Firman Tuhannya adalah Raja Salomo membangun bait suci. Betul, Raja Salomo membangun bait suci. Sekarang Kakak Esther mau melanjutkan firman Tuhan dari Kak Diana. Kakak Esther mau menceritakan tentang Raja Salomo mentahbiskan atau meresmikan bait suci. Nah, setelah Raja Salomo membangun bait suci Tuhan, Raja Salomo meresmikan bait sucinya. Adik-adik, ada yang masih ingat setelah gereja ini dibangun, kita ada kebaktian apa sih? Ada yang masih ingat? Ada yang masih ingat? Ya, betul sekali, kebaktian peresmian gereja atau yang disebut dengan kebaktian pentasbisan. Adik-adik ada yang tahu nggak sih kebaktian pentasbisan itu apa? Ada yang tahu? Apa sih Kakak Esther itu? Nah, kebaktian pentasbisan itu adalah kita mengakui bahwa bangunan yang telah dikhususkan untuk ditentukan untuk apa? Untuk menyembah Allah. Itu adalah kebaktian pentasbisan. Hal ini dilakukan supaya mengingatkan kita agar di dalam rumah Tuhan kita bersikap wajib hormat kepada Tuhan, supaya orang-orang yang di dalam rumah Tuhan dapat beribadah bersama-sama dengan kita dengan tenang adik-adik. Nah, Kakak Esther tadi udah tanya kan? Firman Tuhannya itu Kak Diana adalah membangun bait suci. Sekarang Kakak Esther tentang mentasbiskan bait suci. Nah, ini dia gambarnya. Gue ya Kak tempel. Ini dia. Bait sucinya sudah selesai dibangun. Nah, ini dia. Bait sucinya sudah dibangun oleh Raja Salomo. Kakak mau tanya, adik-adik masih ingat gak sih berapa lama Raja Salomo membangun bait suci? Ayo, berapa lama ya Raja Salomo dan pekerjanya membangun bait suci ini? Betul sekali, 7 tahun. 7 tahun Raja Salomo bekerja sama dengan pekerja-pekerjanya untuk membangun bait suci yang indah ini. Lihat, dibangun dengan emas, perak, dan tembaga ya. Kakak Diana sudah menceritakan. Habis itu setelah dibangun, para pekerjanya merapihkan semua peralatannya. Semuanya dirapihkan peralatannya. Nah, setelah pekerjanya merapikan peralatannya,
para pekerjanya memandang kepada bait suci ini. Dia merasa senang sekali karena bait sucinya sudah jadi dengan indah, dengan rasa syukur sekali. Dia bersyukur bahwa bait sucinya sudah jadi. Bukan hanya pekerja-pekerjanya doang ya adik-adik, tapi Raja Salomo juga bersyukur karena bait sucinya sudah jadi. Tidak sampai di sini. Setelah bait sucinya sudah jadi adik-adik, Raja Salomo menyuruh para imam untuk membawa sejumlah perlengkapan yang berharga dari kota Daud. Nah, ini perlengkapannya dielap, digosok yang bagus supaya indah, lalu dimasukkan ke dalam bait suci Allah. Nih, kakak kasih tahu lagi gambarnya biar adik-adik bisa lihat. Ini dia, Raja Salomo mempersiapkan segala perlengkapan yang ada di dalam rumah Tuhan. Wah, semuanya dielap, digosok supaya mengkilap, supaya bagus ya. Semuanya dibawa. Coba kita baca dulu Alkitabnya. Kita buka adik-adik Alkitab kita di 1 Raja-Raja 7 ayat 51. Nah, ini dia. Untuk adik-adik yang belum bisa baca, boleh dengarkan kakak. Untuk adik-adik yang di rumah bisa membaca, kita baca sama-sama. 1 Raja-Raja 7 ayat 51. Maka genaplah segala pekerjaan yang dilakukan Salomo di rumah Tuhan itu. Kemudian Salomo memasukkan barang-barang kudus Daud, ayahnya, dan menaruh perak, emas, dan barang-barang itu dalam pembendaharaan rumah Tuhan. Semua ditaruh di dalam rumah Tuhan, bait suci Tuhan. Nah, adik-adik, tapi ada satu benda terakhir yang harus dibawa, yaitu apa? Tabut perjanjian. Iya, betul sekali, tabut perjanjian. Adik-adik, ada yang masih yang ingat apa sih yang ada di dalam tabut perjanjian itu? Coba, ada yang masih ingat nggak? Kita baca lagi ayatnya, ada di 1 Raja-Raja 8 ayat 1. Pada waktu itu Raja Salomo menyuruh para tua-tua Israel dan semua kepala suku, yakni para pemimpin puak orang Israel, berkumpul di hadapannya di Yerusalem untuk mengangkat tabut perjanjian Tuhan dari kota Daud, yaitu Sion. Ayat ke-6, kemudian imam-imam membawa tabut perjanjian Tuhan itu ke tempatnya di ruang belakang rumah itu dan di tempat maha kudus, tepat di bawah sayap kerub-kerub. Lalu di ayat 9-nya, dalam tabut itu tidak ada apa-apa selain dari kedua loh batu yang diletakkan Musa ke dalamnya di gunung Horeb, yakni loh-loh batu bertuliskan perjanjian yang diadakan Tuhan dengan orang Israel pada waktu perjalanan mereka keluar dari Mesir. Jadi tabut perjanjian ini mengingatkan orang-orang Israel akan penyertaan Tuhan. Nah, setelah itu, setelah imam-imam mengangkat tabut perjanjiannya itu ke ruang maha kudus, setelah selesai para imamnya keluar. Nah, pas keluar ada kejadian ajaib adik-adik. Ada yang tahu nggak? Suatu awan kemuliaan memenuhi bait suci itu. Ada di Alkitab di 1 Raja-Raja 8 ayat 10. Ketika imam-imam keluar dari tempat kudus, datanglah awan memenuhi rumah Tuhan. Ayat 11-nya, sehingga imam-imam Tuhan tidak tahan berdiri untuk menyelenggarakan kebaktian oleh karena awan itu, sebab kemuliaan Tuhan memenuhi rumah Tuhan. Jadi
Ini ketika tabut perjanjiannya. Tabut perjanjiannya, lalu dimasukkan tabutnya ke dalam ruang Maha Kudus. Ini pada saat tiba-tiba muncul awan putih, kemuliaan Tuhan, yaitu tanda kehadiran Tuhan di dalam bait suci. Nih adik-adik bisa lihat gambarnya. Ketika melihat awan kemuliaan Tuhan, para pekerja-pekerjanya mengucap syukur, mereka bersuka cita karena mereka mengetahui bahwa Tuhan hadir di bait suci itu. Setelah itu mereka menunduk, berlutut menyembah Dia. Lalu Raja Salomo ini, Raja Salomo berlutut dan berdoa, dan rakyat-rakyatnya pun ikut berdoa. Mereka bersyukur, mereka mengucap rasa syukur karena mereka menyadari bahwa Tuhan hadir di bait sucinya. Mereka menyadari bahwa Allah yang agung lebih besar daripada bangunan ini, lebih besar daripada bait sucinya. Mereka menyadari bahwa Tuhan senantiasa menyertai mereka. Tuhan senantiasa hadir di setiap kehidupan kita asal kita tetap setia kepada Tuhan. Teman-teman, adik-adik yang di rumah, Raja Salomo berdoa. Apa sih doanya? Coba adik-adik buka Alkitabnya di 1 Raja-Raja 8 ayat 27 sampai dengan 30. Oke, ini doa Daud, doa Salomo. Kakak baca dari ayat 28. 1 Raja-Raja 8 ayat 28. Maka berpalinglah kepada doa dan permohonan hamba-Mu ini, ya Tuhan Allahku, dengarkanlah seruan dan doa dan hamba-Mu panjatkan di hadapan-Mu pada hari ini. Ayat 29, kiranya mata-Mu terbuka terhadap rumah ini siang dan malam, terhadap tempat yang Kau katakan, namaku akan tinggal di sana. Dengarkanlah doa yang hamba-Mu panjatkan di tempat ini. Ayat 30, dan dengarkanlah permohonan hamba-Mu dan umat Israel yang mereka panjatkan di tempat ini, bahwa Engkau juga yang mendengarkan di tempat kediaman-Mu di sorga. Dan apabila Engkau mendengarkannya, maka Engkau akan mengampuni. Nah adik-adik, doa Salomo ini ada di 1 Raja-Raja 8 ayat 22 sampai dengan 53. Adik-adik boleh baca selebihnya di rumah masing-masing. Yang belum bisa baca, minta papa mamanya untuk membacakannya. Itu adalah sedikit doa dari Salomo. Nah, setelah Raja Salomo berdoa, Raja Salomo bangkit dan berbicara kepada rakyatnya, mengingatkan kepada mereka bahwa kasih Tuhan Yesus menyertai mereka. Setelah itu Raja Salomo, kita baca di 1 Raja-Raja dulu, 1 Raja-Raja 8 ayat 54 dan sampai dengan 58. Setelah itu Raja Salomo berkata di 1 Raja-Raja 8 ayat 54, ketika Salomo selesai memanjatkan segala doa dan permohonan itu kepada Tuhan,
Bangkitlah ia daripada mezbah Tuhan setelah berlutut dengan menadahkan tangannya ke langit. Maka berdirilah ia dan memberkati segenap jemaah Israel dengan suara nyaring. Katanya, terpujilah Tuhan yang memberikan tempat perhentian kepada umatnya Israel, tempat seperti yang difirmankannya dari segala yang baik yang telah dijanjikannya dengan perantaran Musa hambanya. Tidak ada satupun yang tidak dipenuhi. Ayat 57, kiranya Tuhan Allah kita menyertai kita sebagaimana kita telah menyertai nenek moyang kita. Janganlah ia meninggalkan kita dan janganlah ia membuang kita. Ayat 58, tetapi hendaklah dicondongkannya hati kita kepadanya untuk hidup menurut segala jalan yang ditunjukkannya dan untuk tetap mengikuti segala perintahnya dan ketetapannya dan peraturannya yang telah diperintahkan kepada nenek moyangnya. Setelah Raja Salomo berdoa, ia berbicara kepada rakyatnya untuk mengingatkan kasih setia Tuhan, bahwa Tuhan tetap menyertainya, menyertai rakyat-rakyatnya. Pada penutupan kebaktian pentasbisan ini, rakyat-rakyatnya menyembah Tuhan dan membawakan korban-korban persembahan kepada Allah. Sejak saat itu, pada waktu-waktu tertentu, rakyat-rakyat menjadikannya itu untuk waktu berbakti kepada Tuhan. Nah, ini semua orang Israel memuji Tuhan dan bergembira karena Tuhan sangat baik. Ini gambarnya ya adik-adik. Nah, sebenarnya bait suci ini adalah cita-citanya Raja Daud. Adik-adik masih ingat Raja Daud itu siapa? Iya, betul. Raja Daud adalah ayahnya Salomo. Jadi awalnya itu adalah cita-cita Raja Daud untuk membangun bait suci, tetapi Tuhan memberikan kehormatan kepada Raja Salomo untuk membangun bait suci dan memberikan rakyat-rakyatnya hak istimewa untuk menjaga bait suci yang telah dibangun. Maka dari itu adik-adik, kita patut bersyukur karena kita juga diberikan gereja yang bagus, sudah dibangun indah. Untuk itu adik-adik, kita ditugaskan untuk memelihara bait suci Tuhan. Kita dipatutkan untuk mempersembahkan hidup kita kepada Tuhan. Makanya adik-adik, pada saat beribadah, kita wajib memuji Tuhan dengan rasa syukur, rasa hormat kepada Tuhan, supaya Tuhan berkenan kepada kita. Tuhan senantiasa menyertai kita. Yang lebih penting dari ini semua adik-adik, yang lebih penting dari bait suci, pentasbisan bait suci ini adalah hidup kita, adalah tubuh kita. Jadi ini penting, tapi yang lebih penting adalah hati kita. Kita mau nggak memberikan hidup kita untuk kemuliaan nama Tuhan? Mari adik-adik, kita jaga hati kita supaya Tuhan mau tinggal di hati kita, sama seperti saat Tuhan hadir di bait suci ini. Jadi mari kita jaga hati kita supaya Tuhan ingin tinggal di hidup kita, supaya kita bisa memberikan hidup kita sebagai persembahan yang kudus, yang berkenan di hadapan Tuhan untuk kemuliaan nama Tuhan. Coba kita baca ayatnya di Roma 12 ayat 1. Nah, sudah semua ya? Kita baca sama-sama Roma 12 ayat 1.
Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Tuhan. Itulah ibadahmu yang sejati. Nah, di dalam Alkitab juga Tuhan telah menyuruh kita, memberi kita nasihat bahwa mari adik-adik kita mempersembahkan tubuh kita untuk kemuliaan nama Tuhan. Kita menyerahkan hidup kita supaya Tuhan senantiasa menyertai kita. Oke, puji nama Tuhan, kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Tiba saatnya kita menyelesaikan ibadah kita. Kita angkat pujian kita, betapa hatiku berterima kasih Tuhan. Haleluya. Betapa hatiku
Haleluya. 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 Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. 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 Kami bersyukur Tuhan. Haleluya. 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 Terima kasih Tuhan. Haleluya. Katakan lebih lembut. Katakan dengan lembut, hanya ini Tuhan. Haleluya. Persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku, sebab tak ku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku, pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku, sebab tak ku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku, pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Haleluya. 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 Kami mengucap syukur Tuhan untuk kebaikan Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih setia Tuhan, untuk penyertaan Tuhan yang boleh kami rasakan. Terima kasih Bapa yang baik. Tuhan, kami sudah mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Kiranya Tuhan, firman-Mu berbuah di dalam hati kami, menjadi berkat untuk kami dan orang lain. Tuhan, ajar kami Tuhan untuk menjaga hati kami Tuhan, untuk menyerahkan hidup kami kepada Tuhan, supaya Tuhan senantiasa tinggal di dalam hati kami, sehingga kami berbuah. Biar kami dapat buah kami dinikmati oleh orang lain. Tuhan Yesus, berkati juga Tuhan orang tua kami Tuhan, Engkau yang beri hikmat bijaksana yang daripada Tuhan, Engkau yang beri kesehatan. Tuhan Yesus, Engkau juga berkati Tuhan guru-guru sekolah minggu, Engkau yang urapi semakin hari semakin heran lagi Tuhan. Engkau juga yang berkati anak-anak sekolah minggu Tuhan, Engkau yang beri kepintaran, sehat kuat yang daripada Tuhan. Tuhan, kami sudah menyelesaikan ibadah kami, kiranya Kau alaskan doa kami Tuhan, di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, amin. Hai adik-adik, gimana firman Tuhan minggu ini? Seru kan? Menarik kan? Minggu depan masih ada banyak cerita firman Tuhan yang menarik dan seru untuk didengarkan, untuk kita bisa belajar teladan dari tokoh-tokoh Alkitab. Jadi minggu depan jangan lupa untuk ikuti ibadah online lagi ya. Terima kasih adik-adik, Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa. It's about life. It's about the love of Jesus Christ. It's about